Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Teman-teman, sahabat dan sejawat apoteker yang saya hormati, untuk mentoring berikutnya kita akan bicara tentang supply chain management. Perencanaan atau manajemen rantai supply. Kenapa manajemen rantai supply menjadi salah satu fundamental bisnis apotek? Sebab kita sedang bicara tentang bisnis retail. Bisnis apotek itu bisnis retail. Kita bicara soal channel, kita bicara tentang bagaimana mendeliver dua hal ya, how to deliver a good quality of product and how to deliver a good quality of service. Produk dan service inilah yang dimiliki oleh apotek kita deliver kepada customer. Maka kita harus menjamin yang ada di apotek kita servisnya itu benar. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman buka apotek, biasanya teman-teman akan melakukan studi prevalensi penyakit yang ada di sekitar lokasi apotek teman-teman. Mengapa? Karena itu digunakan sebagai modal atau data awal perencanaan obat-obat yang akan teman-teman stok. Nah, perencanaan produk ini juga dilakukan ketika kita melaksanakan proses melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek operasionalnya. Misalnya, sehari-hari kita akan tahu barang-barang yang paling laris. Kita buat stok Pareto A, B, C atau Pareto Venn atau Pareto apapun lah dengan sistem Pareto yang kita miliki, yang kita pelajari, yang kita praktekkan di apotek kita. Lalu kemudian kita akan tahu barang-barang mana yang betul-betul menjadi stars, barang-barang menjadi question mark, barang-barang menjadi cash cow, barang-barang menjadi dog ya, atau kita belajar di PCG Matrix. PCG Matrix nanti akan dijelaskan berikutnya. Intinya barang-barang yang memiliki valuasi besar, profitnya besar, tidak boleh sampai lepas dari apotek kita. Produk-produk laris yang menjadi cash cow, menjadi sumber kas bagi apotek kita tidak boleh kosong. Nah, ini perencanaan produk, pengendalian inventory. Nah, hal-hal seperti ini kita perlu pelajari, termasuk juga barang-barang yang labanya besar meskipun jumlah pembeliannya tidak terlalu banyak. Kita juga harus perhatikan, dan kita juga harus memperhatikan barang-barang mana yang jumlahnya itu banyak, harus lengkap tuh saja, harus banyak lengkap, tapi sebenarnya tidak memberikan nilai cash besar bagi kita. Repeat ordernya kecil ya, jumlahnya juga harus kita kendalikan agar berada pada stok minimal saja. Tidak boleh melebihi stok minimal, dan juga tidak boleh sampai masuk ke overstock. Nah, hal-hal seperti ini yang kita pelajari, termasuk juga bagaimana kita mendapatkan supplier yang baik, benar, bertanggung jawab, termasuk dengan harga yang terjangkau. Satu supplier tidak semua barang murah kan? Maka kita harus cek nih satu persatu. Memang itu dipelajari. Supply chain management menjadi kenapa? Karena kalau kita ingin suatu bisnis apotek yang kompetitif, kita harus tahu dari mana kita mendapatkan barang-barang yang baik dan bagaimana seharusnya kita menjual barang-barang kita nanti. Contoh begini, ada sama-sama obat natrium diklofenak. Ada beberapa obat-obat natrium diklofenak yang digunakan untuk pereda nyeri di apotek kami. Kami punya berbagai macam varian. Ada varian yang harganya itu murah, cuma 2.500-an, 3.000, tapi kami jual 9.000 misalnya. Itu Renadina misalnya, sebut merek ya. Terus misalnya Voltadek labanya lebih sedikit. Jadi omsetnya besar belum tentu, atau penjualannya besar, laris gitu, belum tentu kita bisa ngambil profit yang besar dari situ. Voltadek itu sama-sama natrium diklofenak, jumlahnya banyak nih ya, bisa sampai 200-an, mungkin 200 strip per bulan, tapi labanya sedikit dibandingkan dengan Renadina tadi yang nilai omsetnya lebih kecil tapi labanya lebih besar. Nah, berarti kalau proses seperti ini di PCG Matrix ya, teman-teman, Voltadek akan masuk di cash cow, sedangkan Renadina akan masuk di stars. Nah, mana yang kita utamakan kalau kita punya uang? Produk stars. Kalau ada karyawan baru, dia belum tahu apa-apa, atau apoteker baru, mana yang kita anjurkan mereka untuk sebagai obat kombinasi ketika dia memberikan konseling, memberikan terapi pengobatan mandiri bagi pasien. Udah ditensi ya, NSAID kan, sebelum diberikan ditensi terlebih dahulu, ditanyakan punya sakit mah atau tidak ya, dilakukan assessment. Nah, care plan-nya kita pilih yang Renadina karena dia produk stars. Ini hal yang sederhana,
hanya merekomendasikan obat yang akan kita pilih. Tapi kalau dibuat sebagai sebuah sistem seperti ini, siapapun orang yang masuk, siapapun orang yang berperan dalam bisnis apotek kita, dia sudah bisa tahu karena kerangka kerjanya sudah jelas. Nah, ini termasuk fundamental bisnis apotek. Dalam mengendalikan inventory teman-teman, ya, dalam mengendalikan inventory kita juga akan belajar tentang penentuan berbagai macam stok untuk inventory. Contoh misalnya di Voltadek tadi ya, kita akan bicara tentang stok minimal, berapa jumlah minimal sehingga barang itu perlu order. Terus stok order, mau jumlah ordernya berapa, sesuai dengan kondisinya dong. Misalnya berapa dapat diskon sekian kalau jumlah ordernya sekian, kepada PPF mana, itu semua kan harus tersistem. Terus kemudian berikutnya stok level, berapa jumlah rata-rata yang harus ada setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, harus terjaga stoknya. Stok maksimal, berapa jumlah stok maksimalnya. Kalau sudah mencapai stok maksimal ini, berarti harus kita stop atau harus kita rekomendasikan untuk keluar terlebih dahulu. Kejadian misalnya, meskipun kita lebih menganjurkan untuk mengeluarkan Renadina dibandingkan Voltadek, tapi kalau Voltadeknya salah order, mencapai pada stok maksimal, berarti ini dulu yang dikeluarin. Supaya apa? Supaya jumlah stok yang ada di apotek kita itu seimbang atau level stok. Perencanaan inventory ini juga berkait dengan terkait kalau kita melakukan proses swamedikasi. Jangan sampai ya untuk sakit gigi obatnya dexamethasone 0,5, pegel-pegel di kaki obatnya sama terus, sakit gigi, pegel linu, gatal, semuanya obatnya sama, kan tidak boleh. Jadi kalau saya itu menggunakan obat-obat kombinasi ya, untuk produk-produk seperti tadi Harsan itu bisa sampai 14 item, 14 macam warnanya. Kenapa? Yang dipakai saya, dipakai Dea, Novi, Nadia, Intan dan sebagainya itu beda-beda gitu. Itu untuk memastikan bahwa sebuah produk ini kita bisa ngambil charge counseling swamedikasi yang proporsional, kira-kira gitu. Nah, ini juga bisa ke depan ya, kalau kita memahami stok atau manajemen rantai supply ini, kita juga bisa menentukan formularium di apotek kita. Sehingga kita tahu produk-produk mana, dan kalaupun kita bekerja sama dengan dokter nih teman-teman bisa mengatakan ini dokter yang ada di apotek kami. Jadi kalau dokter mau menyampaikan, mau bekerja sama dengan kami, silahkan tulis resep sesuai dengan formularium kami akan melayani dan dokter mendapatkan fee-nya. Dokter tidak perlu dispensing. Jadi lihatnya sederhana ya, hanya kita mengetahui ini supply chain management, tapi ini maknanya sangat besar bagi pekerjaan kefarmasian yang harmonis antara dokter dengan sejawat, antara kita apoteker dengan sejawat tenaga kesehatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.